الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ini adalah pelajaran pertama kita dari pembahasan hadis-hadis yang terdapat dalam Jawami'ul Akhbar karya Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Al-hadithul awal, hadith yang pertama, Mizanul a'mali adh-dhahirati wal batinah, timbangan amalan yang zahir dan yang batin. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. إنما الأعمال بالنيات, sesungguhnya amalan itu berdasarkan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang berdasarkan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang berhijrah menuju kepada Allah dan Rasulnya, yaitu dalam hal tujuan dan maksudnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, dalam artian dia akan meraih pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak ia raih, yang hendak ia dapatkan, awim ra'atin yang kihuha, atau karena wanita yang hendak ia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya dia menuju kepada apa yang menjadi niatnya, yaitu dia tidak mendapatkan sesuatu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan karena niatnya untuk dunia, bukan karena Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini adalah hadis yang pertama yang disebutkan oleh Al-Syeikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dan hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah sahabat yang terbaik dan manusia terbaiknya umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan beliau adalah khalifah kaum muslimin yang kedua, Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu.
Hadis ini merupakan hadis yang banyak dari kalangan para ulama pada saat mereka memulai untuk menulis kitab, mereka selalu memulai dengan hadis ini. Seperti di antara mereka Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya, demikian pula Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Adhkar, dalam Al-Arba'in Nawawiyah dan yang lainnya, dan para ulama yang lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu taala dan yang lainnya, yanbaghi liman sannafa kitaban ay yabda'a fihi bihadzal hadits, bahwa sepantasnya bagi seorang yang menulis sebuah kitab untuk memulai dengan hadis ini, tanbihan lit-talibi ala tashihin niyyah, sebagai bentuk peringatan terhadap seorang penuntut ilmu untuk meluruskan dan membenarkan niatnya. Hadis ini sebagaimana yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala adalah hadis yang sepakat kaum muslimin tentang kemuliaannya, dan begitu banyak faidah yang terdapat di dalam hadis ini. Demikian pula para ulama telah sepakat tentang kesahihannya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan yang lainnya mengatakan hadis ini sepertiga dari Islam. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau juga mengatakan yadkhulu fi 70 baban min al-fiqh, bahwa hadis ini itu masuk ke dalam 70 bab dari permasalahan fikih. Sebagian para ulama mengatakan bahwa hadis ini 1/4 dari Islam. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau mengatakan usulul Islam ala 3 ahadits, bahwa pokok-pokok Islam itu kembalinya kepada 3 hadis. Yang pertama adalah hadis Umar ini, innamal a'malu binniyat, dan yang kedua adalah hadis Aisyah, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, yang akan disebutkan pada poin yang kedua. Dan hadis An-Nu'man bin Bashir, al-halalu bayyin wal haramu bayyin, bahwa perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu jelas. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amalan itu berdasarkan niat. Maka di sini merupakan peringatan bagi seseorang untuk senantiasa meluruskan niatnya. Ketika dia hendak melakukan suatu ibadah, maka hendaknya dia menjadikan niatnya murni hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada yang lainnya. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahud-din hunafa, tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan, memurnikan agama ini hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala, lurus di atas tauhid. Dan Allah Jalla wa Ala juga berfirman, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah milik Allah agama yang murni itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang berdasarkan apa yang ia niatkan. Maka apabila dia berniat karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang akan dia raih. Apabila dia berniat untuk selain Allah atau terdapat niat riya di dalamnya, maka Allah Jalla wa Ala menolak amalan tersebut dan tidak menerimanya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Jalla wa Ala berfirman, ana aghna syuraka'i 'anil syirk,
faman 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang dia menyekutukan aku di dalam amalan tersebut terhadap selainku, maka aku akan tinggalkan dia terhadap apa yang diamalkan tersebut. Lalu diperjelas lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya dia berniat dalam berhijrah, dan yang dimaksud hijrah secara bahasa adalah at-tarku, meninggalkan, dan yang dimaksud meninggalkan dalam istilah syar'i adalah meninggalkan negara kafir menuju kepada negara Islam, dan termasuk di antara bentuk hijrah adalah meninggalkan kejahilan-kejahilan di masa lalu, dari kesyirikan, dari kekufuran, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan, menuju kepada ketaatan, menuju kepada tauhid, menuju kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah seorang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang berhijrah menuju Allah dan Rasulnya dalam hal niatnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya dia akan mendapatkan pahala disebabkan karena keikhlasannya beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak ia raih atau karena wanita yang hendak ia nikahi, maka hijrahnya menuju kepada dunia. Hijrahnya karena wanita sehingga dia tidak mendapatkan sama sekali apa yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang ikhlas. Di antara faedah hadis ini pentingnya niat di dalam ibadah. Pentingnya berniat di dalam ibadah, bahwa dalam setiap ibadah diharuskan ada niat. Anda hendak mengerjakan salat, Anda harus berniat. Anda hendak berpuasa, Anda harus berniat. Anda hendak berwudu, Anda harus berniat, dan seterusnya. Faedah yang kedua, bahwa hadis ini memperingatkan tentang permasalahan ikhlas, bahwa ikhlas merupakan salah satu syarat diterimanya amalan seorang hamba. Tidak akan diterima suatu amalan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ikhlas. Kemudian di antara faedah hadis ini adalah bahwa niat tersebut membedakan antara satu ibadah dengan satu kebiasaan. Ketika seseorang mandi misalnya, mandi apa dia? Yang membedakan adalah niat. Apakah dia mandi untuk mengangkat hadas atau dia mandi untuk sekedar membersihkan diri. Apabila seorang dalam keadaan berhadas besar, untuk mengangkatnya dia harus mandi dengan niat untuk mengangkat hadas tersebut. Apabila seorang dalam keadaan berhadas besar lalu kemudian dia mandi, namun dia hanya berniat untuk membersihkan diri, maka mandi tersebut tidaklah mengangkat hadas yang terdapat pada dirinya. Dan di antara faedah hadis ini juga menerangkan tentang keharusan membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ketika Anda mengerjakan satu salat, Anda harus membedakan apakah Anda berniat untuk mengerjakan salat zuhur, atau berniat mengerjakan salatul asar, atau berniat salat sunnah, ataukah salat wajib. Ketika Anda berpuasa, maka apakah Anda berpuasa sunnah ataukah Anda berpuasa wajib? Maka yang membedakan adalah niat yang terdapat pada diri seseorang. Dan di antara faedah hadis ini bahwa kondisi manusia di dalam melakukan satu amalan yang saleh, ada yang menghendaki akhirat dan dialah yang akan meraih keberhasilan, ada pula yang menghendaki dunia dan dia tidak akan mendapatkan sama sekali apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang ikhlas dalam beribadah kepadanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira.
Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin.